إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui wahyunya mengingatkan kepada setiap hambanya bahwa hambanya hidup dengan membawa amanat yang sangat besar dan hak-hak di pundak mereka yang sangat berat. Melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita bahwa amanat yang terbesar sekaligus hak yang terbesar dalam hidup hamba adalah amanat dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Hak Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanat yang harus kita tunaikan dengan penuh amanah. Hak yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baik mungkin. Ibadallah, di antara sederetan amanat dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memikul hak, dan hak yang terbesar setelah hak keduanya, hak Allah dan Rasulnya, adalah hak yang terkait dengan kedua orang tua kita. Ibadallah, hak kedua orang tua adalah berat. Hak kedua orang tua di dalam hidup ini harus dikedepankan. Hak kedua orang tua di dalam hidup ini adalah memiliki resiko yang sangat besar di saat kita salah dan tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya. Risiko besar telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawal Imam Al-Bukhari di dalam Tarikh Al-Kabir dari sahabat Abu Bakar Nufai ibn Al-Harith radhiyallahu ta'ala an, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ithnani yu'ajjiluhumallahu fid dunya. Dua perkara, dua hal yang akan disegerakan hukumannya oleh Allah Jalla wa'ala di dunia. Dua perkara, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang akan Allah segerakan hukumannya di dunia. Yang pertama adalah al-baghi, orang yang bersikap melampaui batas terhadap saudaranya, berbuat zalim terhadap saudaranya. Yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wassalam,
uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dua perkara dan dosa yang Allah Jalla wa'ala akan menyegerakan hukumannya di dunia. Yang pertama adalah al-baghi, sikap melampaui batas, berbuat zalim terhadap saudara. Dan yang kedua adalah uququl walidai, durhaka kepada kedua orang tua. Ibadallah, rawal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Celaka seseorang, celaka dia, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kila man ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, siapakah dia ya Rasulullah? Siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, man adraka walidayhi indal kibar, seseorang yang bertemu dan berjumpa, hidup dengan kedua orang tuanya yang telah lanjut usia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Dia bertemu, dia hidup dengan kedua orang tuanya, namun tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadallah, kedurhakaan kepada kedua orang tua ya ibadallah memiliki konsekuensi yang sangat besar dalam hidup di dunia ini. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ijtanibu sab'al mubiqat, hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian, tinggalkanlah oleh kalian 7 yang akan membinasakan, 7 yang akan meluluh lantahkan, yang akan menghancurkan kehidupan. Di antara ke-7 tersebut disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ibadallah, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan hak keduanya di dalam Al-Quran setelah hak dirinya dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Jalla wa Ala, menyembahlah engkau kepada Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah engkau. Allah Jalla wa Ala yaqul, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan kepada kalian, wa qada rabbuka, agar kalian tidak menyembah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang besarnya hak kedua orang tua dalam hidup seorang anak. Barakallahu fikum. Rijalan wa nisa'a. Maka oleh karena itu Allah Jalla wa Ala mengungkit prestasi yang sudah dicapai oleh kedua orang tua. Allah Jalla wa Ala telah mengungkit jasa-jasa kedua orang tua di dalam Al-Quranul Karim ya ibadallah. Allah Jalla wa Ala yaqul, wa wassaynal insan bil walidaini ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain
Kata Allah Jalla wa'ala, kami telah berwasiat memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah Jalla wa'ala mengangkat jasa al-um dengan mengatakan, dialah yang telah mengandungmu lemah di atas kelemahan. Dialah yang telah menyapihmu selama 2 tahun, kata Allah Jalla wa'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, bagi orang yang beriman dan berakal, akan memahami bahwa di saat wanita mengandung, bahwa dia telah berjalan pada jalan yang sangat terjal dalam hidupnya. Berbagai bentuk penderitaan dialami olehnya. Pada akhirnya, dia harus mengorbankan, dia harus berujung dalam perih dan payah hidupnya itu, mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati ibu yang telah mengandung kita, ya ibadallah. Ketika dia menyapih kita dalam 2 tahun, sebuah pekerjaan yang sangat berat, sebuah pekerjaan yang sangat sulit, tidak mungkin akan bisa di-cover oleh seorang lelaki apa yang dilakukan oleh seorang al-um di saat menyapih anaknya dalam 2 tahun, ya ibadallah. Allah Jalla wa'ala mengungkit perjuangan mereka, mengungkit jasa-jasa mereka, agar kita ini sadar dan menyadari kehidupan bahwa orang yang pertama kali menyentuh kita dengan kebaikan hidup, orang yang pertama kali membimbing kita dengan niatan-niatan yang mulia dalam hidup, tidak ada lain kecuali mereka kedua orang tua kita, ya ibadallah. Kita tumbuh berkembang tidak lepas dari pegangan, dari kemudian kasih sayang kedua orang tua kita. Maka jikalau suatu saat, jikalau suatu ketika seorang anak bisa berbuat baik kepada orang tuanya, bisa mengorbankan hal-hal besar buat kedua orang tuanya, jangan sekali-kali dia menganggap bahwa dia telah mencapai puncak dalam kebaikan kepada keduanya. Jangan sampai dia menganggap bahwa dia berada di tangan di atas dibanding tangan kedua orang tuanya. Ya abdallah, sebelum anda bisa berbuat, sebelum anda bisa menolong dan membantunya, dia telah berbuat terbaik buat diri engkau. Dia telah mengulurkan tangannya buat diri engkau untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, mengopeni dirimu. Jikalau engkau mengatakan telah berkorban besar, sebelum anda berkorban buat keduanya, mereka telah berkorban segala-galanya buat dirimu. Wahai sang anak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat ini menitipkan pesan. Wahai para anak, wahai rijal, wahai nisa, jikalau engkau mencoba ingin membalas kebaikan kedua orang tua, engkau tidak akan pernah sampai ke puncaknya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, la yajzil waladu walidan, seseorang anak tidak akan bisa mencapai kebaikan yang telah dikorbankan oleh kedua orang tuanya, kecuali anda menemukan dia dalam keadaan menjadi budak, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu engkau membelinya dan engkau memerdekakannya. Ibadallah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
mendidik kita di hadapan keduanya dengan pendidikan yang berkelas, dengan pendidikan yang berfavorit dalam hidup. Allahu Jalla wa'ala mendidik hambanya, mendidik putra putri agar dia punya pendidikan yang berkelas di hadapan kedua orang tuanya, ya ibadallah. Apa kata Allahu Jalla wa'ala? Washkur li, maka hendaklah dia berterima kasih kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mensyukuri perjuangan kedua orang tua. Sekurang apapun dia, sejelek apapun dia adalah kedua orang tuamu yang engkau harus hormati, yang engkau harus syukuri. Bahkan kalaupun dia berada di dalam kekufuran, Allahu Jalla wa'ala mendidik kita sebagai anak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukanlah dia, bergaullah engkau bersama dia dengan cara yang ma'ruf, yang baik, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Jalla wa'ala mendidik kita agar memiliki sopan santun di dalam berucap. Wa kullahuma qaulan karima, hendaklah engkau selalu berucap di hadapan keduanya ucapan yang karim, ucapan yang baik, ucapan yang indah, ucapan yang lembut, yang enak didengar oleh kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Anda haram untuk kemudian mengucapkan di hadapan kedua orang tua. Anda dilarang oleh Allah Jalla wa'ala untuk membentak keduanya. Wakhfid janahad dhulli minar rahmati. Anda harus menunduk, Anda harus tawadu, merendahkan kedua sayapmu, kata Allah Jalla wa'ala, di hadapan keduanya dengan penuh dan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan kepada Allah Jalla wa'ala, ucapkan kepada Allah Jalla wa'ala, mintalah kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala memberikan tarbiyah, memberikan rahmatnya kepada kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Rawal Imam At-Tirmidzi dari sahabat Muawiyah bin Jahanah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul alaihi salatu wasallam kepadanya, ilzamha, konsekuenlah Anda bersamanya, bersama keduanya, jaga syariat-syariat Allah. Fa innal jannata tahta aqdamiha, karena surga itu berada di bawah kakinya, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ya ibadallah, jikalau engkau ingin berberkah dalam hidupmu, maka perbaikilah hubungan dengan kedua orang tua. Di saat Anda melakukan kejelekan, pertama kali yang Anda sakiti, di saat Anda melakukan pelanggaran, yang pertama kali Anda sakiti adalah orang yang telah mencetakmu, orang yang telah berbuat pada dirimu, orang yang telah berkorban untukmu adalah kedua orang tuamu. Dialah yang pertama kali engkau sakiti di dalam hidup. Maka oleh karena itu, orang tua yang baik tidak akan pernah menginginkan kejelekan buat anaknya. Maka oleh karena itu, wahai anak-anak muda, selama kita masih jadi anak, maka tanggung jawab besar hak kedua orang tua harus kita jaga. Jangan melakukan pelanggaran, jangan melakukan kesalahan, karena dialah yang pertama kali engkau jadikan membuat malu, dialah yang pertama kali engkau sakiti, dialah engkau pertama kali engkau pentungi, dialah yang pertama kali engkau caci dan maki, ya ibadallah. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadikan kesempatan hidup di majlis yang berbarokah ini, yang kita terus meramaikan rumahnya Allah Jalla wa'ala, mengkaji kitabullah dan mengkaji sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, untuk memperbaiki kehidupan kita menjadi orang yang lulus
bermuamalah di dalam hidup bersama semua orang. Di dalamnya adalah kedua orang tua kita. Dan kita lulus ketika berangkat menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina 'ala al islam was sunnah wa amitna 'ala al islam was sunnah. Allahumma ahyina 'ala al islam was sunnah wa amitna 'ala al islam was sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.